Halo GS Lover, di kesempatan kali ini saya bakal kupas tuntas salah satu tempat wisata yang ada di kota Cilegon. Sejarah terbentuknya kota Cilegon merupakan hal yang menarik untuk dibahas, mulai dari asal-muasal hingga sebutan kota baja. Sebenarnya, Cilegon sendiri sudah ada sejak zaman kolonial. Jika mundur sedikit ke belakang, sejarah kota Cilegon tak bisa dipisahkan dari sejarah Banten pada umumnya. Nah, sebelum lanjut ke tempat wisata yang akan saya rekomendasiin, yuk bantu saya kembangin channel ini dengan cara subscribe channel GS Tour Travel Official. Tekan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Halo Sobat GS, siapa sih yang tidak kenal tempat wisata terbaru yang ada di kota Cilegon? Ya, Istana Taman Cadas. Istana Taman Cadas merupakan destinasi wisata yang paling baru. Lokasinya berada di jantung kota Cilegon, Banten, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Citangkil, kota Cilegon, Banten. Bangunan ini sebenarnya merupakan bangunan yang diciptakan dari rangkaian bekas hasil tambang dan pasir. Istana pasir yang berdiri kokoh ini sekilas mengingatkan kita seperti sedang berada di negeri dongeng. Bangunan unik ini seketika menjadi tempat wisata Cilegon yang mulai populer dan hit di kalangan para milenial umumnya. Istana Taman Cadas ini rupanya dahulu merupakan bekas galian tambang pasir yang kini disulap untuk menjadi tempat wisata. Ciri khas arsitekturnya yang dibuat seolah seperti kastil bangunan kerajaan, rupanya cukup berhasil untuk dapat menarik pengunjungnya. Usut punya usut, ternyata sang pemilik lahan sejak awal tidak menyadari kalau tumpukan pasir bekas galian itu membentuk seperti istana. Sang pemilik lahan mengatakan tanah dengan tinggi sekitar 50 meter tersebut dulunya merupakan sisa-sisa bekas alat berat loh. Namun saat diperhatikan dengan lebih seksama, lahan tersebut lama-kelamaan mirip sebuah bangunan. Alhasil, akhirnya sang pemilik tanah kemudian menjadikan lahan itu sebagai tempat wisata. Awalnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat Cilegon khususnya. Namun siapa sangka ternyata juga dapat menarik pengunjung dari luar kota Cilegon. Bangunan pasir tersebut akhirnya dibangun dengan gaya arsitektur berbentuk istana dalam negeri dongeng secara permanen. Tidak hanya bangunan pasir, sejumlah fasilitas rekreasi lain juga dikembangkan di lokasi tersebut. Antara lain taman buah, taman burung, taman bunga, dan kolam renang. 3 bukit khusus wahana permainan pun ikut dibangun di sana, termasuk flying fox, bukit perkemahan, dan ruang untuk family gathering. Tempat rekreasi baru ini memiliki luas sekitar 20 hektar. Selain area istana, terdapat taman yang dipenuhi oleh bangunan tumbuhan dan relief batu. Tidak ketinggalan kubah-kubah dengan ornamen tiang-tiang mirip istana sungguhan dengan halaman yang diatur sedemikian rupa, sehingga penampilannya terlihat semakin cantik. Proses pembangunan Istana Pasir Cilegon dilakukan dalam 4 tahap yang berbeda. Pembangunan tahap pertama dilakukan dengan mendirikan bangunan istana serupa kuil dengan luas yang tidak main-main, yaitu sekitar 5 hektar. Adapun pembangunan tahap kedua difokuskan pada pembangunan waterboom atau wahana rekreasi air seluas 6 hektar. Tahap ketiga, pembangunan kawasan ini difokuskan pada bagian belakang wahana seluas 3 hektar, yaitu berupa taman satwa untuk beberapa spesies burung, kucing, dan kelinci. Di tahap keempat, pembangunan dilanjutkan pada area terluas di tempat rekreasi ini, yaitu mencapai 9 hektar. Lahan bukit seluas ini diperuntukkan bagi aktivitas camping ground, family gathering, dan outbound. Keberadaan objek wisata baru Taman Cadas yang mirip istana negeri dongeng ini tentu mendapatkan beragam tanggapan dari kalangan masyarakat. Para pengunjung sangat antusias mendapati tempat rekreasi baru dengan pemandangan yang instagramable. Menurut salah satu pengunjung, istana Taman Cadas ini bisa menjadi spot foto yang ciamik. Pasalnya, di Cilegon jarang terdapat objek wisata alam buatan sehingga kehadiran Istana Taman Cadas ini bagaikan hujan di musim kemarau.
Adapun bagi para pedagang kaki lima, kehadiran Istana Taman Cadas ini memberikan keuntungan secara ekonomi. Mereka bisa berpartisipasi meramaikan sambil berjualan aneka minuman dan makanan ringan bagi para pengunjung. Terlebih, untuk berjualan di area ini mereka tidak dipungut biaya. Biasanya setiap akhir pekan lokasi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Kehadiran objek wisata ini tentu juga ikut menarik minat para pengunjung dari luar kota. Apalagi lokasinya cukup strategis di Jalan Lingkar Selatan yang banyak dilalui oleh wisatawan saat berlibur ke Anyer. Nah, itulah sekilas ulasan seputar Istana Pasir Cilegon di kawasan industri kota Cilegon. Kapan Anda meluangkan waktu untuk mengunjungi Istana Bak Negeri Dongeng ini? Nah, jika Anda bingung, Anda bisa menghubungi GS Tour and Travel Cilegon. GS Tour and Travel Cilegon bisa membantu Anda mengunjungi Istana Pasir di kota Cilegon atau wisata-wisata lainnya yang ada di kota Cilegon. Kontak nomor HP-nya di bawah ini ya. Jangan lupa bagikan jika informasi